Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija dengan NIM 43141972, kelas pendidikan biologi A, mahasiswi semester 3 Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ekosistem untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep ekosistem. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh A.G. Temsley, seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris. Menurutnya, ekosistem adalah suatu sistem yang saling terkait antara organisme hidup dan organisme tak hidup, atau lingkungan fisiknya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekosistem. Ciri-ciri ekosistem yaitu memiliki sumber energi yang konstan, umumnya cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem yang ditemukan di dasar laut yang dangkal. Yang kedua yaitu populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik. Ketiga, dormateri yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya. Dan yang terakhir, tempat suatu energi dari satuan tingkat ke tingkat lainnya. Selanjutnya, komponen ekosistem. Berdasarkan sifatnya, komponen ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik sendiri ini meliputi semua makhluk hidup di bumi seperti tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme. Sedangkan faktor abiotik yaitu meliputi tanah, air, udara, cahaya, matahari, suhu, dan temperatur. Selanjutnya, tipe-tipe ekosistem. Secara umum terdapat 3 tipe ekosistem, yakni ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama yaitu ekosistem air atau akuatik. Ekosistem air ini dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Selanjutnya, ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat dalam skala luar yang memiliki tipe struktur vegetasi tumbuhan dominan disebut bioma. Vegetasi suatu jenis bioma memiliki penampakan yang sama dimanapun bioma tersebut ditemukan. Penyebaran jenis-jenis bioma dipengaruhi oleh iklim. Dan yang terakhir, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, bendungan, hutan tanaman produksi, agroekosistem berupa sawah pada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, dan perkebunan kopi. Selanjutnya yaitu sistem interaksi antara komponen biotik dan biotik. Biotik adalah makhluk hidup yang ada di dalam setiap ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peranan dalam keseimbangan ekosistem. Dalam interaksi antara biotik dan biotik dalam ekosistem terdapat 6 jenis interaksi ekosistem, yaitu interspesifik, simbiosis, antibiosis, aleopati, dan netral. Yang pertama, interspesifik, yaitu jenis interaksi yang terjadi antara jenis makhluk hidup yang berbeda dalam suatu komunitas. Yang kedua, intraspesifik, yakni jenis interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dalam suatu spesies yang sama di dalam suatu ekosistem. Yang ketiga yaitu simbiosis, yakni hubungan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Simbiosis ini bersifat menguntungkan atau bahkan merusak makhluk hidup yang lain. Yang keempat yakni antibiosis, interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan racun untuk membunuh dan melumpuhkan makhluk hidup lainnya. Yang kelima yakni aleopati. Interaksi ini memiliki kemiripan dengan interaksi antibiosis. Kedua jenis ini sama-sama menghasilkan racun yang mampu mematikan atau menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Interaksi aleopati biasanya hanya terjadi dalam dunia tumbuhan.
Yang terakhir, interaksi netral, di mana antara dua makhluk hidup yang tidak saling merugikan juga tidak saling menguntungkan. Hal ini diakibatkan kebutuhan dua makhluk tersebut berbeda walaupun tinggal dalam satu ekosistem yang sama. Yang kedua, jaringan makanan. Proses makan dimakan yang terjadi di alam sangat kompleks. Pada proses makan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya makan oleh satu jenis hewan saja. Misalnya jagung, selain dapat dimakan oleh ayam, juga dapat dimakan oleh burung. Begitu juga dengan hewan, tidak hanya memakan satu jenis makanan, dan hewan tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan lainnya. Misalnya tikus, dapat dimakan oleh ular atau burung, elang atau rubah. Berdasarkan fakta di atas, rantai makanan dapat menghubungkan satu sama lain dan membentuk hubungan kompleks dan disebut sebagai jaringan-jaringan makanan. Yang terakhir yaitu interaksi antara komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama, yang saling berinteraksi. Contohnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh berbagai macam organisme seperti padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Itulah paparan materi ekosistem, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.